Teman-teman, ini kan sudah hari Minggu. Aku mau nanya nih sama teman-teman. Selama seminggu ini, teman-teman sudah melakukan hal baik apa? Kalau aku udah membantu mama membereskan buku-buku. Membantu mama juga mencuci piring. Aku kan gak nanya kamu, kenapa kamu jawab? Aku kan nanya teman-temanku. Gimana teman-teman? Taruh di live chat ya. Tulis biar aku baca. Kalau aku hal baik yang aku lakukan itu aku udah menolong mama papa, terus mengasihi mama papa, Mengasihi adik. oh iya teman-teman, gak usah dengerin dia ya. Kita sekarang karena ini udah hari Minggu, kita mau kasih persembahan yang terbaik nih buat Tuhan. Caranya gimana ya? Tunggu bentar. Aku tahu. Caranya itu kirim ke kode QRIS gereja. Atau enggak bisa dititip sama mama papa waktu mama papa sedang pergi ke gereja. Bener kan, Kak? Tumben kamu pinter. Untuk kali ini aja. Makasih ya. Iya, kita nyanyi aja gimana, Kak? Yuk, kita nyanyi yuk. Kita nyanyi burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Yeay, aku seneng banget loh, Kak. Kita bisa memuji Tuhan sama-sama. Ya udah. Kita berdoa persembahan dulu ya teman-teman semua. Teman-teman ikutin aku ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sampai hari ini yang masih kami bisa rasakan. Tuhan, ini kami mau memberikan persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini supaya berkenan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah keikhlasan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya, Kak, sudah memimpin doa. Iya, sama-sama. Tapi kok aku pikir-pikir, kok kamu gak mirip aku ya? Aku kan mirip sama mama papa. Kata siapa? Hai. Hai Kak. Hai, Aku tahu nama kalian. Kamu pasti Nuri. Dan kamu Tika kan? Iya, betul. Kamu malaikat aku ya? Aku Malaikat Perinala. aku juga. Perkenalkan aku Perinala. Hai, Prinala. Kita kan udah pernah jumpa tapi udah lama banget. Oh, berarti aku lupa kayaknya. Iya. Nah, tadi Perinala lihat kamu, Nuri, dan Tika kok dari tadi bertengkar aja sih? Aku nggak bertengkar, Prinala. Tapi kayaknya kalian wajahnya saling kecut-kecutan gitu, sini sana sini sini. Kenapa? Enggak kok, Prinala, aku baik-baik aja kan, aku anak Tuhan, anak baik. Tadi Perinala tuh habis terbang ke sana, keliling banyak dan ngelihat kalian juga. Kalian nggak boleh bohong, anak Tuhan kan nggak boleh bohong. Ayo, kenapa? Daripada bertengkar deh kalian ya, mendingan kalian dengerin Perinala cerita, mau nggak?
Mau Aku cerita mau. apa? Kita dengerin sama-sama ya. Prinala mau cerita sesuatu. Jadi Prinala minta Tika dan Nuri boleh mendengarkan Prinala dulu ya sekarang. Dan juga teman-teman yang ada di rumah. Oke, yuk kita mulai ceritanya. Oh iya, sebelum cerita Prinala mau nyanyi dulu. Kita nyanyi sama-sama ya, Nuri dan Tika. Yuk kita nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Ada 2 versi, Indonesia dan bahasa Inggris. Yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku letih lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang sama kalian semua teman-teman. Sayang sama Prinala, sayang sama Nuri, juga sayang sama Tika. Sayang sama semua orang. Oke, kita dengerin cerita dulu ya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk teman-teman kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau menolong kami, memberikan kami fokus yang baik, supaya kami bisa membaca, merenungkan, dan mendengarkan cerita, juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, teman-teman di rumah, udah disiapin kan Alkitabnya? Yuk, kita buka dari kitab Lukas, pasal 24, ayat 1 sampai 12. Kitab Lukas, pasal 24, ayat 1 sampai 12. Prinala akan bacakan ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya
telah terjadi. Nah teman-teman, seru banget ya pembacaan firman hari ini. Nah teman-teman, pagi-pagi benar ada 3 orang perempuan yang pergi ke kubur Yesus saat itu. Dia adalah Ibu Maria dari Magdala, Ibu Yohana, dan Ibu Maria dari Yakobus. Nah teman-teman semua, pada saat itu mereka kaget banget. Karena apa? Karena kubur saat itu pintunya, guanya sudah terguling batunya, teman-teman. Mereka pikir, loh kok bisa ya kuburan Yesus dengan batu yang besar itu terguling? Akhirnya mereka coba masuk ke dalam, dan apa yang mereka dapati di dalam? Wah, benar teman-teman. Ternyata kubur Yesus kosong. Udah nggak ada lagi mayat Tuhan Yesus di situ. Dan mereka bingung. Apa yang terjadi? Apakah mayat Tuhan Yesus diculik? Tiba-tiba datanglah malaikat dengan baju berkilauan. Ya kurang lebih seperti Perinala ya. Tapi kalau Perinala nggak berkilauan sih. Iya, malaikatnya bajunya berkilauan dan mereka sangat ketakutan. Siapa itu? Kemudian apa yang dikatakan malaikat saat itu? Malaikat mengatakan kalau apa yang kalian cari? Teman-teman bisa buka di ayat 6. Yang dikatakan malaikat adalah dari ayat 5 aja ya teman-teman. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, kedua malaikat ini maksudnya teman-teman. Apa yang dikatakan? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Waktu di Galilea Tuhan Yesus pernah bilang kepada murid-murid, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi teman-teman, ternyata Yesus sudah bangkit. Dan perempuan-perempuan itu saat itu baru mengingat, oh iya ya, Yesus pernah mengatakan hal itu pada saat mereka di Galilea. Nah, setelah itu bergegaslah mereka untuk menceritakan kebangkitan Yesus kepada semua orang. Mereka cepat-cepat pergi, mereka cepat-cepat pergi dan menceritakan kepada ke-11 murid. Saat itu kira-kira murid Yesus percaya nggak teman-teman? Iya, benar teman-teman. Mereka tidak percaya karena mereka hanya fokus kepada kematian Yesus. Dan saat itu Petrus akhirnya bangun dan langsung pergi bergegas ke kubur Yesus. Dan apa yang didapati Petrus teman-teman? Ya, dia mendapati kalau kubur Yesus kosong, tidak ada mayat Yesus di situ. Dan Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, ada apa ya? Apa yang telah terjadi? Kemana mayat Yesus? Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa melihat, kita boleh memperhatikan bahwa orang-orang Yahudi saat itu teman-teman sangat tidak suka dengan yang namanya kekalahan. Mereka sangat anti teman-teman dengan kekalahan. Nah, pada saat zaman itu, ketika orang disalib, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Itu adalah sesuatu kekejian, dan orang yang disalib saat itu adalah orang yang melakukan perbuatan jahat. Nah, sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus pernah berkata kepada murid-murid bahwa Aku, anak manusia itu akan tetap hidup, dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi murid-murid tidak fokus dengan kebangkitan Yesus, tetapi murid-murid hanya fokus pada kekalahan kematian Yesus. Menurut murid-murid saat itu, kematian Yesus, penyaliban Yesus adalah kekalahan buat mereka. Bagaimana mungkin guru yang selama ini mereka ikuti, yang selama ini mereka sangat dengarkan, mengajarkan mereka banyak hal,
bisa mati di kayu salib. Nah, teman-teman, sangat menyedihkan ya, karena saat itu murid-murid hanya fokus pada kematian Yesus saja, padahal ada hal yang lebih besar yang Yesus sedang kerjakan dari kematiannya di kayu salib. Apa teman-teman? Iya, benar banget teman-teman. Kebangkitannya adalah kemenangan buat kita. Dia memenangkan kita dari dosa-dosa kita. Dia memenangkan kita dari segala pelanggaran kita, teman-teman. Besok kan hari Senin. Akan ada ulangan matematika. Berarti aku harus belajar nih sungguh-sungguh. Supaya nilai aku nanti bagus. Dan mama, papa pasti bangga banget sama aku. Dan mereka juga pasti akan senang kalau misalnya aku itu. Apa? Kamu kenapa? Aku dapat nilai bagus. Nuri. Kamu gak tahu kenapa aku gak suka sama kamu? Kenapa? Ya karena kamu tuh gemuk, kamu jelek, kamu bodoh. Mama papa juga gak sayang sama kamu. Mama papa tuh sayangnya sama aku. Tapi mereka bilang mereka sayang sama aku. Itu cuma omongan doang. Ya kan teman-teman? Itu cuma omongan doang. Mama papa tuh gak sayang sama kamu. Mama papa tuh sayangnya sama kakak. Mereka? Hey, ada apa lagi masih nyambung bertengkarnya? Tahu nggak Tika? Itu namanya kamu membuli adikmu sendiri loh. Tapi kan aku bicara kenyataan, Prinala. Kenyataan bagaimana? Sekarang, menurut kamu, mengejek itu bagus nggak? Kamu sedih nggak kalau diejek? Ya iya Misalnya sih. Perinala bilang sama Tika, Tika, rambut kamu kok jelek sih kayak sapu? Gak suka. Nggak suka. Begitu juga yang dirasakan sama Nuri. Selama ini yang Tika lakukan ke Nuri itu adalah membuli, dan itu tidak baik. Nah, tadi Perinala cerita tuh sama teman-teman di rumah bagaimana murid-murid Yesus tidak menerima kekalahan kematian Yesus di kayu salib. Itu namanya juga Tika tidak menerima Nuri sebagai adik Tika. Masa iya adik Nuri Tika sendiri Tika bilangin gendut, jerawatan. Dia kan juga dikasihi Tuhan, iya kan? Iya sih. Makanya oleh karena itu kita maju dikit yuk. Nah, Tika, Nuri, dan teman-teman yang ada di rumah, yuk kita belajar dari kebangkitan Tuhan Yesus. Salib itu bukan akhir dari segalanya, karena kebangkitan Yesus adalah tanda kemenangan buat kita. Kemenangan seperti apa, Perinala? Kemenangan misalnya nih, kita menang dari tidak ikut membuli. Ya kan? Kita menang karena tidak ikut menyontek di sekolah saat kita ujian. Kayak tadi kan Nuri bilang mau belajar yang rajin, yang keras supaya mama papa bangga dan bisa mendapatkan hasil yang baik kan Nuri? Nah, kita juga menang karena tidak ikut teman-teman berkelahi. Biasanya banyak kan yang suka ikut-ikutan berkelahi karena seneng tuh tonjok-tonjokan di sekolah. Mungkin karena inget games atau apa gitu, terus ada yang berkelahi ikut-ikutan tonjok-tonjokan. Nah, itu nggak boleh. Kita juga bisa menang dari memendam amarah. Jadi nggak harus kita mengeluarkan amarah kita setiap hari. Kesel dikit, Mama nih gimana sih? Kesel dikit, Tika nih gimana sih? Kesel dikit, Nuri nih gimana? Enggak, kita harus menang melawan amarah kita. Seperti itu karena kasih Tuhan lewat kebangkitannya itu mendamaikan kita semua dan memberikan kita kemenangan. Begitu ya, Nuri dan Tika. Ayo, Perinala mau lihat kalian saling berpelukan. Kan kalian bersaudara. Yuk, berpelukan dulu. Maafin aku ya. Iya, gak apa-apa. Ada aku. Nah, gitu dong. Oke, kalau gitu Perinala mau tutup dulu cerita hari ini dalam doa ya. Yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur buat kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Kami sungguh merasakan kami menjadi anak-anak yang dimenangkan karena Tuhan sangat mencintai kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang cinta akan kebenaran dan mau melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cerita hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kalau gitu, kita nyanyi satu lagu lagi. Yuk Prinala sama Nuri. Yuk, kita mau nyanyi lagu apa nih Tika? Melayani lebih sungguh. Oke deh, kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita mau mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Sampai berjumpa di minggu depan teman-teman. Sampai jumpa semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Perinala mau kerja lagi dulu ya. See ya Prinala, dadah. Dadah Tika. Dadah Main yuk, Kak. Nuri. Yuk main.